Oke, selamat malam menjelang pagi dan subuh, saudara-saudara. Baik, kali ini kita coba tanya-tanya sama Bung siapa nih? Kita bicara. Kalau boleh tahu, nama Anda? Optimus Prime. Optimus Prime lagi. Yang lain nggak ada namanya. Nama orang Optimus Prime Anda semua. Anton ke nama Anda. Baik, Bung. Saya mau bertanya sama Anda sedikit deh. Dalam penemuan prasejarah tulisan-tulisan yang sejarah gitu, kayak seperti tulisan mumi, itu kira-kira Anda pernah melihat dan meneliti nggak? Kira-kira, Bung? Mumi itu Ya. dongeng aja kawan. Tapi di filmnya diambil dari kisah nyata katanya. Enggak, itu aslinya daun ubi. Siapa namanya tuh John, dalam film itu kan ada John apa namanya itu ya. Dia sudah meneliti sampai ke mumi dan ininya tulisan-tulisan prasejarah mumi itu. Dan itu terbukti dalam makamnya mumi itu. Kan sudah ada di Mesir itu penemuannya. Itu rebusan daun ubi aja itu. Rebusan daun ubi. Tapi sudah diukir tulisan mumi loh, Bung. Iya, tulisan aja, tapi bisa dimasak itu. Tulisan dimasak kayak mana modelnya, Bung? Setahu saya yang bisa dimasak itu ya makanan. Mumi bisa kok dimasak tepung. Mumi bisa dimasak tepung. Belum pernah saya lihat lagi, Bung. Iya, kayak KFC gitu kan. Kalau ayam KFC mungkin bisa lah dimasak ya. Mumi KFC. Mumi KFC di mana pula orang jualnya? Banyak untuk jualan. Tak ada, Bung. Saya pergi ke ayam geprek, ayam panggang sampai ke ayam bakar. Tak ada yang jual. Oh, mumi geprek tak ada. Setahu saya mumi ini manusia yang diawetkan gitu. Manusia yang diawetkan, kemudian ditulislah sejarahnya. Misalnya Raja Mumi, siapa Raja Mumi tersebut? Antonio Banderas misalnya. Antonio Banderas ini misalnya dia punya sejarah hidup yang jahat. Nah, itulah dimumikan, diawetkanlah jasadnya gitu. Kemudian badannya tuh di lakban kayak macam di laban gitulah, tapi bukan laban ini, dipakai kain gitu. Nah, kira-kira Anda kenal enggak yang namanya ilmuwan yang terkenal itu? Yang penemu prasejarah penemuan pertama kali mumi. Siapa nama orangnya ya? Arnold. Arnold itu pemain filmnya Terminator. Tak ada. Iya, dia kan yang nemuin mumi kan. Tapi bukan dia. Yang pemain di film ya, ini di filmnya. Kalau di filmnya pemain muminya bukan dia. Dia tuh kan Arnold itu kan pemain Terminator ya, saudara. Terminator kan bisa juga jadi mumi. Terminator ini dia seperti robot. Namanya sudah Terminator, kawan. Iya, kalau robot itu mati dimumikan juga. Robot itu mati dimumikan. Setahu saya tidak mungkin dimumikan, di scrap mungkin. Karena kan dia sudah rusak, sudah hancur gitu. Kan bisa dimumikan juga kalau mau. Kalau Diawetkan mau gitu, diawetkan gitu. Kalau mau ya bisa. Cuma yang saya tahu sih tak ada yang kayak gitu, Bung. Cuman manusia yang dimumikan lah, maksudnya diawetkan gitu. Ada sih, ada robot ini yang memang disimpan karena dia unik ya kan. Diawetkan diapakan? Untuk apa tuh mumi? Diawetkan mungkin dijadikan piramida, ditempatkan, dimakamkan di piramida gitulah. Jadi ketemunya oleh manusia tersebut karena manusia ini melihat ini gunungnya segitiga.
aneh dan ada sesuatu di dalamnya. Jadi ditelitilah, diceklah kebenarannya tersebut. Siapa yang ngecek? Ilmuwan juga, para ilmuwan Amerika, para ilmuwan di negara inilah. Karanggoni nggak ada. Karanggoni tak ada hubungannya sama penemu mumi. Karanggoni ini kalau dalam bahasa elektroniknya itu penjual dari seberang, gitu, elektronik. Oh, nggak jual mumi dia. Bukan. Mereka cuma elektronik aja, bidang elektronik. Tapi mumi bisa jadi elektronik kan? Dibikin elektronik. Mumi kalau dibikin bisa kayak seperti robot ya, robot-robot yang dijual-jual mainan itulah. Tapi kalau aslinya tak ada, Bung. Spare part-nya nggak ada tuh. Spare part-nya tak ada. Yang ada diteliti waktu itu ditemukanlah sejarah apa namanya tuh ya? Pokoknya namanya aneh pula. Yang saya ingat namanya ada singkatan panggilannya Anung. Itu nama ratunya, Saudara Bung. Nama siapa? Nama ratunya. Ratu apa? Ratu dari mumi tadi. Ada ratu juga. Ada ratu dari mumi, ada raja dari mumi ada. Anak buah mumi pun juga ada. Nah, setelah sekian ratusan ribu tahun dikuburkan, kemudian ditemukanlah makam dari mumi tersebut. Heboh nih dunia. Para peneliti menemukan makam mumi. Dekat-dekat makamnya mumi itu adalah tulisan-tulisan kuno yang memperingatkan bahwa akan ada terjadinya keburukan. Yang nemukan siapa? Digalinya ya kuburan itu? Bukan kuburan, piramida tersebut, Bung. Iya, digali gitu. Dia digali karena ada celah lubang. Jadi celah lubang itulah dia melihat ada sesuatu. Vampir nggak ada situ? Tak ada. Itu film. Kalau aslinya sih nggak tahu saya. Ngeri juga. Vampir. Ini aja. Vampir sih. Nggak ada. Mumi itu vampir itu kayak. Piramida tuh spesial mumi aja, Bung. Vampir nggak ada situ. Tak ada. Piramida tuh spesial mumi. Kemudian tulisan-tulisan kuno. Setelah itu ada barang berharga yang nilainya tidak terkira. Mungkin kalau Anda mendapatkan barang berharga itu, Anda bisa jadi orang kaya nomor 1 di dunia ini. Dapat apa? Dapat kepala mumi itu? Tidak, bukan kepala mumi, Bung. Kayak macam barang-barang itulah. Barang-barang berharga. Iya, berharga tuh apa? Kan banyak tuh. Seperti mungkin permata, intan, atau tameng-tameng yang. Kalau permatanya palsu kayak mana? Tak ada, Bung. Harganya. Setahu saya zaman dahulu tuh tak ada yang palsu dan tak ada yang KW. Asli semua. Mulai dari sepatu, pakaian, topi, tongkat, sampai ke duit-duit kunonya tuh asli semua, Bung. Tak ada yang palsu. Nah, jadi kemudian waktu itu adalah namanya seingat saya ya, tapi kalau salah sih nggak tahu juga. Seingat saya adalah namanya dari peneliti dari orang India menemukan sebuah peta. Apa kayak GPS gitu ya? Bukan GPS. Dia ini peta ini seperti ada petunjuk, Bung. Petunjuk yang mengarah ke itu yang tentara Jepang itu, bukan? Bukan, ini peta petunjuk mengarah ke suatu yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia maksudnya. Ya, peta pasti untuk COD lah ya. Bukan peta untuk COD. Peta untuk mengarah ke harta karun. Kemudian harta karun dapat COD gitu. Nah, setelah dia menemukan harta karun tersebut, dia bukan COD. Posting tuh di Facebook. Posting. Waktu itu tak ada Facebook.
Tak ada. Terus orang mesti ngeliat mana? Google. Google. Ya, iklankan Google. Nah, terus COD gitu kan? Itu saya kurang tahu dia transaksinya seperti apa dulu. Cuman waktu itu sempat juga saya mewawancarai orang tersebut. Apa dan di mana Anda caranya menemukan peta tersebut ya. Cuma beliau tidak mau kasih tahu. Itu Tak mau kasih tahu. tidak mau tahu dia. Nah, ibaratnya tuh dia merahasiakan. Oh. Kenapa tak Anda piting aja? Jangan, itu waktu itu karena kita pun mau mencari tahu dengan secara baik-baik gitu. Apa Dan yang Anda cari kemudian tahu? dia menawarkan kalau Anda mau, Anda bekerja aja untuk saya katanya. Siapa bilang gitu? Oh, yang si ini, yang penemu peta harta karun tadi, Kerja apa? bekerja sebagai mungkin memperbaiki kulkas AC katanya kan. Jadi saya bilang saya tak pandai skill kayak gitu, Pak, memperbaiki kulkas atau AC. Ya. Kemungkinan ada teman atau ini yang bisa itu di daerah Kepulauan Riau. Saya bilang waktu itu, saya tunjukin foto Anda juga, Bung, waktu itu. Cuman kemampuan dan keahlian Anda tidak saya sebutkan waktu itu. Dia bertanya, tolong sampaikan kepada saudara Anda itu, kawan Anda itu, Ranger merah. kemampuan dia itu apa dan keahlian dia itu apa katanya. Jadi sekarang saya tanyakan sama Anda, apa kemampuan dan keahlian Anda? Saya Ranger merah. Ranger merah, kemampuan Anda itu, keahlian Anda. Bisa kayak Ultraman gitu. Berarti tak ada sangkut pautnya dengan dia berarti lagi. Karena dia ini kan ahli penemu ini zaman-zaman kuno, mumi, peta harta karun, benda-benda berharga. Dia di sana bidangnya, Bung. Ya kan Ultraman bisa juga nemu-nemu ini. Cuman Ultraman ini kalau nggak salah saya di zaman-zaman dia ini tak ada. Tak ada dulu. Ada, mungkin Anda tak tahu aja. Ini nama Anda Ultraman atau profesi Anda? Kemampuan Anda maksud saya, kemampuan Anda. Skill gitu, Skill ya. keahlian gitu. Ya. Saya ini politikus, Politikus sebenarnya. Tapi nyamar aja jadi pilot. nyamar berarti kayak macam menyelidiki sesuatu lah ya. Ya macam itulah, menemukan ini Apa yang ini mencari ini menemukan gimana caranya memperbaiki, mumi, bukan memperbaiki tulang-tulang gajah. Berarti Anda yang paling pertama kali di dunia bisa memperbaiki tulang gajah, tulang rusa. Setahu saya dokter-dokter profesor pun belum pernah lagi. Masa Anda bisa memperbaiki tulang gajah, tulang rusa, tulang mumi bisa juga Anda perbaiki. bisa. Ya, Anda ini berarti di atas kawan tadi berarti ya, skill Anda ya. Luar biasa. Berarti gelar Anda sudah pasti di atas dia. Doktor, profesor, insinyur berarti ya, di atas itu berarti ya. Elit global. Elit global. Sudah ada sertifikatnya Anda? Ada? Sudah ada ya. Asli sertifikatnya ada hologramnya. Ada sertifikat LAS. Itu bukan sertifikat dokter ya, insinyur atau profesor, Bung. Kalau sertifikat keahlian itu misalnya diakui dunia misalnya kan, berarti kan dikeluarkan oleh internasional. Nah, Anda dikeluarkan di mana? Nasional kah, internasional kah, atau lokal? Atau non lokal? Nah, yang mana nih? Dikeluarkan di ini di
Apa hubungannya dengan gelar ini? Setahu saya yang mengeluarkan gelar prestasi ini kalau memang dia internasional, berarti kan universitas internasional. Enggak lah. Di masa Anda mendapatkan gelar tertinggi itu, kira-kira hal-hal apa aja yang Anda perhatikan? Apakah memperbaiki atau meneliti atau menemukan? Mantau-mantau. Mantau-mantau kayak macam